Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kita menyambung isi nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di madrasah beliau pada pagi Ahad tanggal 10 Syawal tahun 545 Hijriah. Pada pengajian itu beliau menyampaikan, ketika kematian mendatangimu, engkau akan tersadar orang hidup di dunia ini seperti orang yang tidur. Tapi ketika sudah mati, itu seperti orang yang sadar, jaga, yakni bangun daripada tidurnya. Orang yang saat ini masih hidup di dunia, termasuk kita, diumpamakan seperti orang yang tidur. Tidur itu tidak terasa, apalagi tidurnya sangat nyenyak, kenyamanan guring. Rasa nyaman di dunia ini dengan mengusahai, mengejar apa-apa yang dicita-citakan tentang kenikmatan dunia, lalu kadang-kadang kita semakin tua, dan kadang-kadang ajal pun sampai menjemput kita. Ketika kita mati, kita sadar, seakan-akan seperti orang yang bangun tidur. Di alam kubur, apabila penghuninya ini bukan tergolong ahli kebaikan dan tidak termasuk orang yang mendapat kenikmatan, dia akan merasa sangat lama di dalamnya, walaupun dia cuma menghabiskan waktu beberapa menit. Banyak iktibar atau pengajaran yang sering kita rasakan ketika kita hidup di dunia ini, antara di saat kita sehat lawan sakit. Perasaan kita melewati detik demi detik, menit demi menit, sampai sehari semalam, itu pasti kada sama. Orang sehat kada kerasaan menjalani hari-hari ini 2 jam, 3 jam, atau setengah hari. Tapi orang garing kada usah macam siksa kubur lah, matan hujung rambut paribasa sampai hujung betis, berataan dirasakan siksa. Roh sebukuan merasakan siksa. Dari satu wujud diri kita ini, semacam gigi aja sakit. Kayak apa? Melewati waktu 10 menit itu rasa lawas benar. Nang jadi penyebab rasa lawas itu penyakit nang diarit. Coba mun kada penyakit, jangankan sehari semalaman, semingguan kin kada kerasaan, sampuk Jumat. Kaina sebulan kada kerasaan, lantaran orang yang tidak mempunyai penyakit. Orang yang tidak mempunyai penyakit seakan-akan dia itu bebas melakukan apa saja yang ia inginkan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia dan lupa akan akhirat yang kekal. Orang yang menggapai cita-cita duniawi berupa kehormatan ataupun pangkat duniawi. Orang yang mengejar harta benda duniawi, uangnya, pakaiannya, tanah, airnya,
kemudian tempat tinggalnya, dengan kesibukan itu, maka dia melewati hari-harinya tanpa merasa lama. Kada kerasaan mulai umur 18 tahun atau umur 19 tahun masuk begawi nih. Begawi terus, begawinya matan besukan sampai bakamarianan. Matan besukan sampai bakamarianan, bulik malam, guring, janak, bebincalak, subuh. Saban hari kayak itu, terkecuali hari-hari tertentu, yaitu hari libur, maka waktu-waktu yang dilalui seperti ini sungguh tidak terasa. Babini, pak anak, beminantu, bacucu, babuyut, dan pada akhirnya kematian datang kepadanya, apakah dengan sebab sakit ataupun tidak dengan sakit. Maka orang yang tidak pandai memelihara waktunya, menyisihkan waktunya untuk ilmu dan amal soleh, maka dialah orang yang tertipu selama dia hidup di dunia ini. Dan dialah orang yang seakan-akan tidur, melewati hari demi hari dengan pekerjaan duniawi, dengan niat dan tujuan duniawi, dengan pikiran duniawi, dengan perbuatan pekerjaan duniawi semata-mata. Maka sampai dia mati, dia seakan-akan orang yang tidur, kada kerasaan habis umur di dunia ini. Mbah Isa berapa ngaran mengantukan mata, barabah di lantai kah kada sing lapikan, kada sing bantalan. Orang nang liwar mengantuknya itu pasti tak guring, dan guringnya pun pasti jenak juga kada beingat. Lalu bayi babincalak, ya kada kerasaan sudah pukul 2 ya, atau kada kerasaan sudah subuh. Nah, masa-masa yang dilalui oleh orang yang tidur itu tidak terasa. Masa-masa yang dilalui oleh orang yang tidur daripada urusan akhirat, orang yang mengejar dunia, cinta dunia, memikirkan dunia melebihi daripada memikirkan agama, memikirkan akhirat, memikirkan sang pencipta dunia dan akhirat, itu adalah orang yang tidur. Tiap orang yang tidur tentu dia tidak sadar. Tidur dalam artian lain, orang yang mengejar duniawi, dia seperti orang yang tidur, seperti orang yang tidak sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau dunia hanya sementara, berarti kita yang merupakan bagian dari dunia lebih singkat lagi waktunya daripada umur dunia ini. Dunia matan diciptakan sampai kiamat, berarti itu sementara. Dari awal dunia diciptakan sampai kiamat, itu disebut dunia hanya sementara. Kita satu bagian daripada bagian orang yang hidup di dunia. Umur kita 60, 70 atau 80 paling tua. Mati kita, berarti kita ini lebih sementara daripada dunia yang sementara. Selawas-lawas dunia, maka dunia pasti binasa. Artinya umur dunia ini tidak terasa. Munsawat umur dunia tidak terasa, umur kita manusia yang hidup di dunia ini makinnya kada berasa lalu. Tidur, tidak sadar, atau lalai daripada akhirat yang kekal. Dan ketika engkau mati, kata Syekh Abdul Qadir, baru engkau sadar betapa banyak hal-hal yang kau lalui dan tidak bisa dikembalikan lagi. Bahkan satu detik yang berlalu pun dengan lalai daripada Allah, itu akan disesali oleh orang yang sudah berpisah pada dunia ini. Apalagi bertahun-tahun waktu yang dilewati berdasarkan lalai, lupa, membelot, menentang, mendurhakai Tuhan semesta alam, lebih lagi disesali nantinya.
Sayangnya kata Syekh Abdul Qadir saat itu kesadaran tidak lagi diperlukan. Kesadaran tidak lagi diperlukan. Kada berfaedah lagi menyesal. Sadar setelah roh berpisah pada jasad, itu sungguh tidak berfaedah sama sekali. Ya Allah, kata Syekh Abdul Qadir, beliau menyisipkan doa di tengah-tengah nasihatnya, di depan murid-murid beliau. Ya Allah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang lalai. Kalau kami termasuk orang yang lalai, orang yang tidur, maka sadarkan kami, bangunkan kami. Sebelum kematian yang membangunkan kami, maka bangunkan kami pada saat ini. Kalau kami banyak lalai dari mengingatmu, menyebutmu, mengenangmu, berbuat untukmu, kami seumpama orang yang tidur dan orang yang lalai. Maka daripada itu ya Allah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang lalai. Orang lalai itu kan mata pepincalak, sigar aja mata, menguap kada, begijim kada. Tapi lalai dari Allah ini umpama orang nang kuring, lalai daripada akhirat yang kekal. Apalagi mondasar mata ya, unggut pas liur betali-tali lilihan. Ya Allah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang lalai dan mereka yang tidak mengenalmu. Amin. Duhai anak muda, kata Syekh Abdul Qadir, engkau bersahabat dengan orang-orang buruk, lalu engkau pun berburuk sangka kepada orang-orang baik. Di antara penyebab manusia itu berburuk sangka kepada orang-orang yang baik. Mengapa dia bisa berburuk sangka dengan orang-orang yang taat? Mengapa dia bisa berburuk sangka dengan orang-orang soleh? Mengapa dia bisa berburuk sangka terhadap alim ulama? Mengapa dia bisa berburuk sangka kepada orang yang tulus, ikhlas menjalankan ketakwaan kepada Allah? Mengapa dia bisa berburuk sangka dengan orang yang mengejar akhirat dan meninggalkan dunia? Ini penyebab buruk sangka itu diantaranya senang berteman orang yang buruk. Mun buruk-buruk gawian awak masih kata nyaman diampihi. Walau ada istilah repot maampihi, tapi tidak serepot maampihi keburukan hati jua. Akibat bakawan orang yang buruk, orang itu seumpama cinta harta benda. Bah cinta harta benda, akrab kita lawan inya. Ini kan dalam ilmu hati, dalam ilmu yang disebut tasawuf, orang yang hatinya lebih mengunggulkan harta benda dan sedikit sekali hatinya itu fokus kepada urusan agama, urusan akhirat, urusan Rasulullah, urusan Allah Ta'ala, maka ini dinilai buruk. Orang tu akrab lawan orang yang mengutamakan harta benda. Akhirnya inya meremehkan orang taat nang hidupnya susah. Paham? Akibat berteman dengan orang buruk, maka buruk sangka kepada orang yang baik itu mudah tumbuh di dalam hati. Kejadian kekawanan nih orang berada terus, orang berada yang lupa akhirat nih. Akhirnya katuhukan bakawan inya, orang tuh sing taatan, sing baikan, tapi harta bendanya sedikit. Lalu disepelekan, lalu dihina, lalu direndahkan, lalu dianggap mun siang malam menggawi kayak itu di mana taulih duit ya, dikaitakannya ibadah itu dengan duit. Padahal inya jahil daripada ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akibat akrab dengan orang yang cinta kemuliaan duniawi, lalu disitulah dapat hasutan dan timbul tanggapan. Orang nuntut ilmu, sekolah agama, belajar kitab, belajar ilmu agama, pak apapun itu nahjar. Kayak pakai naiknya begawi usaha apa kayak naiknya galuti. Apalagi orang wahini bila hendak begawi jar harus sarjana. Sarjana 1, sarjana 2. Karena jahil, inya kada tahu bahwasanya Allah berfirman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang berilmu, apalagi ilmu agama, ilmu Allah Ta'ala, dia akan diangkat Allah derajatnya, walaupun dia bukan D2, bukan D3, bukan sarjana 1, bukan sarjana 2, asal inya bujur-bujur ikhlas dan istiqamah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, ini sebagai perumpamaan orang yang mudah buruk sangka kepada orang taat, orang soleh, alim ulama. Ini penyebabnya bakawan lawan orang nang buruk. Tepatnya buruk hatinya takabur, hatinya ria atau suka pamer, hatinya pendengki terhadap orang lain, hatinya cinta kehormatan, cinta harta benda, kemudian cinta bermacam-macam dari kenikmatan dunia dan isinya ini. Akibat bakawan orang buruk nangka ini, buruk hatinya, lalu mudah berburuk sangka terhadap orang baik, orang taat, mudah berburuk sangka lawan orang nang ikhlas, mudah berburuk sangka lawan orang nang istiqomah, dan lain-lain daripada orang-orang yang terpuji. Ini ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita sekedar adanya aja nih mahurayakan, memudahkan paham, lalu kita kasih contoh-contoh yang sederhana. Maka dari itu, kata Syekh Abdul Qadir, berjalanlah di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan menang. Berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya engkau akan menang, mendapat kemenangan, baik itu terhadap syaitan, terhadap nafsu, dan terhadap orang-orang yang ahli dunia, ahli kehormatan dunia. Dia akan menang dari orang-orang yang ria, dia akan menang terhadap orang-orang yang takabur, sombong, dan dia akan menang terhadap orang-orang yang berpenyakit menurut ajaran Islam. Wahai kaum muslimin, malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan malu yang sebenar-benarnya. Jangan lalai, karena waktumu akan segera habis. Engkau telah lama sibuk mengumpulkan sesuatu yang dapat kau makan, mengkhayalkan sesuatu yang tak dapat kau capai, dan membangun sesuatu yang tidak kau tempati. Semua itu menghalangimu memasuki tempat atau hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal-hal yang membuat waktu kita hidup di dunia ini sia-sia. Kada kerasaan waktu kita semakin mendekati masa habisnya, tapi kita telah banyak menyia-nyiakan waktu. Di antara hal-hal yang bisa kita sia-siakan selama ini, kita terlalu sibuk untuk mengumpulkan apa yang bisa kita makan, sibuk mengumpulkan uang, tapi lupa daripada mengumpulkan amal soleh. Sibuk mengumpulkan uang untuk beli tanah, beli rumah, beli makan, beli minum, beli pakaian,
beli perhiasan, apalagi mun babinian tak banyak lagi nang ditukar gincu tulis kaning batu pulang pahirang bulu mata celak mata imbah tu pulang pupur habis tu make up. Nah sakulilingan muhain tu masih belum lagi nang digusuk-gusuk di gulu di tangan di batis di papikangan di pusat di mana-mana pakaian aja mau kada mau bebinian tu tak banyak rangkapannya pada lelakian. Kita lelakian imbah tapih selesai, baju muslim beres, tambah kupiah cukup 3 beres biar kada berlapisan dalam. Tapi mun bebinian kada kawa menuruti kita lakian. Kita lakian kada pakai kutang. Nah bebinian mau kada mau berkutang. Ya kah? Itu semacam aja tuh lebih dah pada ampun kita lelakian. Nah jadi waktu kita akan segera habis. Jadi masa depan dunia ini sangat sulit kita raih dan hampir tidak akan bisa kita raih karena semakin lama kita hidup kematian itu semakin dekat kepada kita. Masa depan dunia pun tidak ada karena masa depan dunia ini tidak lain adalah kehancuran dan kebinasaan, kiamat besar-besaran. Ini masa depan dunia. Masa depan dunia itu kan kebinasaan, kehancuran, atau kiamat besar-besaran. Nah sebelum masa depan dunia itu hancur, masa depan kita pun ada. Dari saat ini kita punya masa depan. Lalu puncak masa depan kita nang hidup di dunia ini adalah mati. Adalah mati. Ini puncak masa depan bagi setiap orang yang hidup di dunia. Puncaknya, finishingnya. Ya walaupun barangkali ada kayak nang pindah tak banyak harta benda, pindah tak banyak besi kendaraan. Ini bukan masa depan akhir bagi kita manusia yang hidup. Tapi masa depan bagi setiap kita yang hidup tanpa terkecuali Pak Ai, ulun kah, pian kah, khususnya kita dan umumnya umat manusia berataan, puncak masa depan kita berataan adalah mati. Dan mati ini terbagi dua, bisa husnul khatimah, bisa su'ul khatimah. Lalu yang abadi itu masa depan sesudahnya. Baiknya masa depan di negeri akhirat tergantung baik dan banyaknya amal kebaikan yang sudah kita tanam, kita tabung selagi hidup di dunia. Buruknya masa depan di akhirat tergantung sedikitnya amal soleh dan bahkan banyaknya keburukan-keburukan amal yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Lawas sudah sibuk mengumpulkan sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa diminum, yang bisa dipakai. Lama kita ini sibuk mengkhayalkan sesuatu yang tak dapat kita capai, mengkhayalkan sesuatu yang tak dapat kau capai, ujar Syekh Abdul Qadir. Banyak khayalan rahat hidup kayak ini. Belum sampai taulih umur maalah akan pulang. Ada nang hanyar mahayal hendak babini satu, belum sampai tapa bini juga, tetamu papa Tuhan mungkin belum ada juga, habis umurnya. Allah di umur. Ada nang sudah babini mahayal juga babini tambahan, dapatnya umur sampai tadi bah tapakalah pulang, umur pulang malahkan atang 2, syukur juga 1. Ada nang mahayal hendak bersepeda motor puga, tuh kayak berusaha cuma kurisannya kada sampai ke situ. Kada hulu kurisan mati pada kurisan bersepeda motor puga, mati iya bersepeda motor puga atang.
Ada nang sibuk mahayal dan mausahai supaya kawa bisi mobil nang harat-harat kaya ampun orang wahini. Apakah mobil harap mau ulun ni kada hafal ngarannya, nang ulun hafal tu ada nang 1,5 miliar, ada nang 1 miliar. Lalu nang baduit nang baisi kendaraan 100 juta mahayal sakira tak kawa baisi nang 1,5 miliar. Tuhok mau usahai sambil mahayal iya beusaha iya juga. Oh sekalinya tada hulu takdir mati pada takdir baisi mobil kalah pulangnya. Mobil kada dapat mati maka iya. Iya kah? Mobil kada dabugai mati maka iya. Mbah tu ada pulang mahayal besi tanah sekian hektar. Diusahai ai jua sakira besi tanah tadi. Dalam hayalan tahun kaina aku harus bisi tanah itu. Tapi dalam takdir ternyata 11 bulan lagi ikam mati. Hayalan 12 bulan lagi, nah paling lambat aku harus bisi tanah 1 hektar kah 2 hektar kah. Mahayal mau saya ngumpulkan duitnya. Cuma takdir Allah kita kada tahu. Gurisan umur sekalinya imbah mahayal tadi nah terhitung dari mahayal dan mausahai berupa ngumpulkan duit. Gurisan umur tinggal 11 bulan lagi dari sekarang jar. Target mahayal 12 bulan dari sekarang. Pas terdahulu mati juga pada taulih tanah 1 hektar 2 hektar. Menghayalkan sesuatu yang tak dapat kau capai. Ada usah nang urusan dunia, urusan akhirat haja mun mahayal wara. Ada macam taulih. Berabah di rumah mahayal aja duduk di majlis ilmu. Ada pacang mau dapat nang duduk nyata talinya mandang ngargin. Tibak mana aja kah nang sangkut-sangkutnya dak. Wallahu alam mulai Fatihah sampai tuntung ada nang sangkut berataan dak. Nang tibak manakah nang sangkutnya. Nang nyata duduk ba'astillah dak. Duduk ba'astillah mata sigar talinya sigar mendengar. Apalagi pemodal di rumah berabah atau bersandar meragap keguling mahayal. Aku malam ini sedang berada di majlis taklim dan sholawat Inha 450 ya. Makinnya ya kada taulih napa-napa mahayal wara. Urusan akhirat aja mun mahayal kada taulih. Apalagi urusan dunia nang dihayalakan. Bisi ini, bisi itu. Atau sebaliknya kan bisi itu, bisi ini. Apa lagi urusan dunia makin nang nyata urusan akhirat aja. Mun mahayal kada pacang jadi keselamatan di sana kaina. Apalagi masalah akhirat dihayalkan kada ya dilupakan. Nang dihayalkan dirumus masalah dunia wara. Berapa kali kita itu ruginya. Dan berapa banyak kita menyia-nyiakan waktu dengan membangun sesuatu yang tidak kita tempati. Dan ini dari sekian banyak manusia pasti ada terjadi. Sebahagiannya dari sekian banyak manusia membangun suatu bangunan, bahtu bukan kita yang menempati, atau kita sempat menempati juga, ya tadi umur malahkan ada kaina penerus kita yang menempati itu. Malahan dibalik kita membangun bermacam-macam bangunan itu, ternyata kita sedang membangun keadaan tempat kita, yaitu kubur. Apa yang kita bangun di dunia ini pada zahirnya, bangun rumah, membangun gedung, ya kah? Membangun rumah, membangun gedung, membangun usaha. Nah, itu setiap gerak-gerik kita ada dinilai jadi pahala, ada yang dinilai jadi dosa. Dan kesudahannya dari situ gambaran bagaimana bangunan kita di alam kubur itu. Bila bagus gawi kita sesuai perintah agama, maka kita secara tidak sadar, secara tidak diketahui sedetail mungkin, kita telah membangun
rumah yang sangat luas di sana. Rumah yang sangat luas, lagi megah dan dipenuhi dengan keharuman, kemudian lagi dengan kebun-kebunnya dan berbagai kenikmatannya. Tapi kalau apa yang kita bangun di dunia ini tidak berdasarkan ajaran agama, maka kita telah membangun tempat yang serba tidak baik di sana. Seakan kita membangun rumah yang sempit. Kemudian lagi di rumah itu terdapat ular, kala dan bermacam-macam binatang berbisa tanpa ada sedikit pun cahaya. Bahkan kita telah membangun api di dalamnya, nang cagar bila masuk ke situ pas saurang nang kena banamnya. Nauzubillahi min zalik. Semua itu menghalangimu memasuki tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi naungan hati bagi para bijak bestari. Mengingat Allah berarti melupakan semuanya selain Allah. Jika keadaan semacam itu sempurna pada diri seseorang, surga akan menjadi tempat tinggalnya, baik surga yang dianugerahkan maupun surga yang dijanjikan. Surga yang dianugerahkan di dunia adalah keridhaan dalam memahami apapun yang menjadi ketentuan Tuhan. Kedekatan hati dengannya, permohonan pertolongan darinya, dan tersingkapnya hijab antara diri hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapat anugerah akan merasakan keintiman dengan Allah dalam setiap keadaan spiritual yang tak dapat dipertanyakan bagaimana, dan tak ada perumpamaan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Adapun surga yang dijanjikan adalah surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang dapat menyaksikan kehadiran zat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Dan tak dapat dipungkiri bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, sedangkan keburukan berasal dari selain Allah. Kebaikan adalah bentuk penerimaan kehadiran Allah, sedangkan keburukan berarti menolak kehadiran Allah. Orang yang melakukan kebaikan itu merupakan suruhan Allah, dan Allah senang dengan kebaikan tersebut, maka seakan-akan dia telah menerima kehadiran Allah, yakni perintah dari Allah yang berdasarkan keridhaan Allah. Orang yang melakukan keburukan, penentangan terhadap Allah, berarti dia menolak kehadiran Allah. Semua perbuatan yang ditujukan agar mendapat ganjaran akan menjadi milikmu, sementara setiap tindakan yang ditujukan hanya untuk Allah akan menjadi miliknya. Jika engkau melakukan sesuatu dan mengharapkan gantinya, ganjaranmu akan berupa makhluk. Jika engkau berbuat untuk Allah, ganjaranmu berupa kedekatan dan mampu menyaksikan Allah, dan engkau sama sekali tidak meminta ganti atas amal perbuatanmu itu. Kalau kita beramal mengharapkan ganjaran, maka kita akan mendapat ganjaran sesuai bahagian yang kita harapkan. Tapi kalau kita beramal untuk Allah, maka kita akan diberikan Allah ganjaran berupa kedekatan dengannya dan tersingkapnya hijab hati, sehingga hati mudah merasakan limpah ruah karunia pertolongan Allah Ta'ala. Apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu kegelisahan pada selain Allah. Kejarlah pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Allah adalah yang ada sebelum apapun. Dialah zat yang mengadakan segala sesuatu.
dan yang ada setelah segala sesuatu. Ingatlah kematian, bersabarlah menghadapi segala cobaan, bertawakallah kepada Allah dalam segala kondisi. Jika engkau dapat melakukan tiga hal itu hingga malaikat datang mengingatkanmu tentang kematian, berarti kezuhudanmu sudah benar. Dengan kesabaran engkau akan ditolong dari apa yang kau inginkan kepada Tuhanmu. Dengan bertawakal, berbagai hal akan keluar dari hatimu dan dirimu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas kekurangan.